Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dua ayat firman Tuhan yang begitu penting dalam kehidupan kita, yang terambil dari Roma 14 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Roma 14 ayatnya yang ke-7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Paulus sedang mempertegas orang-orang Kristen yang ada di Roma. Dan sebab ada begitu banyak gejolak orang Kristen yang sudah cukup lama tapi juga masih mempersoalkan hari-hari yang baik dan hari-hari yang tidak baik. Sebab ada banyak orang Kristen yang masih lemah imannya, tapi ada juga yang kuat. Paulus menegaskan bahwa yang kuat jangan menghina yang lemah. Tetapi kita akan fokus kepada dua ayat ini, yaitu jikalau kita hidup untuk Tuhan dan kita mati pun untuk Tuhan. Ternyata kekristenan itu bukan untuk diri sendiri. Kekristenan itu bukan ego yang kita pentingkan. Atau lebih tegasnya begini, jikalau saya ini orang Kristen yang sudah kuat iman, lalu saya memandang orang lain itu lemah imannya, saya harus menolong. Bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata kekristenan itu adalah hidup kita, baik kita hidup maupun setelah kita tutup mata, kita ini hanya untuk Tuhan. Yang artinya demikian, tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Apa sebabnya? Karena Yesus yang sudah mati buat setiap pribadi kita yang percaya, kita pun juga harus berani membayar harga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita ini mendapatkan berkat atau tidak, tetaplah mengucap syukur, istilahnya demikian. Atau setidak-tidaknya kita ini punya persoalan atau tidak, tetaplah kita mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur inilah kita mengerti bahwa Yesuslah yang sudah hidup di dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan setiap manusia, termasuk orang-orang Kristen, jangan menganggap diri kalau kita sudah menjadi Kristen, maka haruslah keuntungan atau keberuntungan itu selalu ada di pihak kita. Belum tentu. Mungkin Tuhan izinkan sekali waktu kita ini punya persoalan, kita ini punya sakit penyakit, kita ini punya masalah yang begitu berat. Sekali lagi, semua itu Tuhan adakan supaya kita ini tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dalam kehidupan kekristenan kita tetap memandang satu, yaitu salib Kristus yang sudah mati buat setiap kita. Kalaupun kita untung hari ini, kalaupun kita mendapat berkat hari ini, itu bukan karena kita, semua karena Yesus Kristus Tuhan yang mempercayakan berkat itu buat setiap kita. Oleh sebab itu, tetaplah bermegah dalam apapun, hanya untuk Tuhan. Sebab tanpa Yesus mati dalam hidup kita di dunia ini akan sia-sia. Yakin dan percayalah bahwa hidup kita ini, kalau bukan untuk Tuhan, maka hidup kita ini selama di dunia akan menjadi sia-sia. Sekaya apapun, sepandai apapun, setinggi apapun kedudukan kita, tanpa Kristus, nol. Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat di Roma,
bahwa penderitaan yang ada di Roma saat itu tetaplah jalani, karena Yesus Kristus tetap ada bersama-sama dengan kita. Demikian sebaliknya, kalau kita mendapatkan berkat, tetaplah percaya bahwa itu adalah campur tangan Tuhan Yesus. Biar renungan kita hari ini fokus hanya kepada Yesus. Apapun yang kita kerjakan, bila kita kerjakan hanya untuk Yesus Kristus Tuhan, karena Dialah yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.